Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah studi Quran Hadis yang diampu oleh Bapak Imam Ahmadi akan membawakan sebuah podcast dengan mengusung tema pembulian atau yang biasa kita kenal dengan bullying. Tapi sebelum masuk kepada pembahasan dan perbincangan kami, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Baik, saya Siti Nur Alvina Wandayanti sebagai host dari podcast kali ini yang bisa dipanggil Wanda. Dan juga ada dua narasumber kami. Saya Limat Sa'dia, bisa dipanggil Asa. Saya Nerianti Enggar Kumalasari, bisa dipanggil Neri. Oke, setelah perkenalan dari host dan para narasumber kami, langsung saja kita masuk kepada topik pembahasan yaitu mengenai bullying. Nah, bullying sendiri menurut saya merupakan suatu penindasan atau tindak kekerasan terhadap seseorang yang dilakukan secara sengaja oleh suatu oknum atau kelompok mungkin dengan tujuan atau alasan seperti mungkin dia memiliki dendam atau bahkan tidak memiliki alasan atau tujuan sama sekali. Lalu apa sih pendapat dari narasumber mengenai bullying ini sendiri? Mungkin Kak Asa bisa memberikan tanggapan atau pendapatnya. Silahkan. Bullying memiliki dampak yang sangat buruk bagi para korbannya. Mereka yang mendapat pembulian bisa mengalami depresi, gangguan kecemasan, antisocial personality disorder, bahkan yang paling parah mereka bisa mengakhiri hidupnya. Selain orang dewasa, anak-anak atau remaja yang menjadi korban bullying bisa mengalami penurunan harga diri dan juga kehilangan minat terhadap aktivitas tertentu. Buruk sekali bukan dampak yang ditimbulkan dari perilaku bullying ini? Nah, setelah dari pendapat Kak Asa, mari kita dengarkan pendapatnya Kak Neri. Nah, baik Kak Neri, silahkan. Dari pendapat saya, lebih baik jangan pernah melakukan kekerasan terhadap orang. Jika kamu melakukan kekerasan seperti itu, maka hidupmu tidak akan tenang dan selalu merasa bersalah. Nah, pendapat Kak Neri tadi itu merupakan pendapat jika dilihat dari sudut pandang kalau kita sebagai pelaku ya gitu. Jadi pelaku bullying itu mungkin dia akan terus merasa terhantui dan overthinking gitu mengenai apa yang pernah dia lakukan gitu. Nah, jika boleh bertanya nih kepada para narasumber, Kak Neri ya, apakah ada pengalaman kakak pribadi atau mungkin dari orang lain, teman kakak atau keluarga yang berkaitan dengan bullying? Iya, ada. Oke, apa bisa Kak Neri ceritakan sedikit mungkin mengenai pengalaman tersebut? Nah, saya akan menceritakan pengalaman saya. Pengalaman ini tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. Bullying ini terjadi ketika saya menduduki bangku SD. Saya dulu pernah menjadi pelaku bullying waktu usia segitu. Saya kan nggak tahu ya jika membuli itu tindakan kekerasan dan menyakiti secara fisik yang membuat orang itu bisa depresi. Saya nggak tahu kenapa saya bisa melakukan hal seperti itu. Cuma dulu saya membuli teman karena ingin terlihat keren, bukan karena dendam atau tidak suka dengan dia. Dan saya menganggap semuanya rendah dan pantas untuk dibully. Tapi itu masa lalu ya teman-teman, jangan ditiru. Wah, jadi dari pengalaman Kak Neri ini, Kak Neri berperan sebagai pelaku ya? Iya, begitu. Lalu kalau dari Kak Neri nih, kan Kak Neri di sini sebagai pelaku dan saat ini sudah lebih dewasa lah ya dibandingkan saat SD dulu. Apakah Kak Neri ada rasa penyesalan setelah melakukan hal tersebut? Iya, pasti merasakan penyesalan. Setiap hari saya hidup dengan penyesalan, selalu memohon dan meminta untuk bisa kembali ke masa saya membuat kesalahan yang sangat fatal. Setiap hari saya selalu di dalam pikiran yang selalu overthinking dan egois. Saya selalu memikirkan tentang apa yang dirasakan oleh orang yang sudah saya sakiti. Ternyata benar-benar menyakitkan sekali hidup di dalam penyesalan. Saya sering banget berharap bisa mutar ulang waktu untuk membatalkan kesalahan saya
Tapi sekarang saya tahu masih banyak yang bisa saya lakukan untuk memperbaikinya. Penyesalan datang di akhir, maka berubahlah dari sekarang. Wah, sangat disayangkan ya Kak Neri. Ya, semoga kejadian seperti ini tidak akan terjadi lagi gitu kepada Kak Neri atau kepada kita semua ya teman-teman. Lalu gimana nih dengan Kak Asa? Apakah Kak Asa ada pengalaman yang berkaitan dengan bullying ini? Kalau Kak Neri tadi bercerita tentang pengalamannya sebagai pelaku, nah di sini saya mau bercerita tentang pengalaman saya sebagai korban dari bullying. Sama seperti Kak Neri tadi, kejadian yang saya alami ini terjadi waktu saya masih SD. Mungkin saya mendapatkan perlakuan seperti itu karena pada saat itu saya termasuk siswa yang pendiam dan jarang bersosialisasi dengan orang lain. Jadi suatu ketika saat saya sedang asik menggambar di meja saya, tiba-tiba ada segerombolan anak laki-laki yang datang menghampiri saya. Ya, saya kaget dong, ini mereka mau ngapain? Ternyata mereka berniat ingin mengerjai saya. Padahal waktu itu saya nggak ngapa-ngapain. Saya cuma diem dan ya fokus gambar. Tiba-tiba mereka datang terus ngelempar tanaman yang saya nggak tahu itu tanaman apa. Yang jelas apabila tanaman itu terkena rambut, itu bakal susah lepasnya gitu. Jadi membuat rambut menempel dengan tanaman itu dan susah buat dilepasin. Dan saya waktu itu langsung nangis. Halo Kak Asa, waktu itu kan kakak nangis kan? Nah, si orang-orang atau oknum-oknum yang bully kakak, yang perlakukan kakak dengan sedemikian rupa nih, mereka gimana? Mereka ngapain waktu kakak nangis? Seingat saya waktu itu respon mereka seperti tertawa mengejek melihat saya menangis. Dan mereka seperti puas gitu. Lebih sedihnya lagi, waktu kejadian itu terjadi, teman-teman saya yang lain cuma diam. Mereka nggak ada inisiatif untuk membantu saya. Mungkin mereka takut jadi korban selanjutnya mungkin ya Kak? Bisa jadi sih Kak. Terus gimana Kak? Tanaman yang tadi nempel di rambut kakak tuh akhirnya bisa lepas apa enggak? Alhamdulillah tanamannya bisa terlepas setelah dibantu oleh ibu saya di rumah. Ya walaupun kepala saya sampai sakit. Wah, itu kelewatan sih teman-teman kakak ya. Terus mereka nggak ada minta maaf setelah itu? Enggak, mereka nggak ada minta maaf sama saya sampai sekarang. Justru pada saat itu respon mereka seperti tidak melakukan kesalahan apa-apa. Maaf Kak sebelumnya, tapi selain kejadian ini nih, apa ada kakak mengalami kejadian pembulian lain? Sebenarnya ada, tapi saya nggak mungkin ceritain semuanya di sini karena nanti durasinya bakalan panjang. Kak, kan mereka nggak ada nih minta maaf sama sekali ke kakak sampai sekarang kan? Kalau dari kakak pribadi, sudah memaafkan atau belum? Saya pribadi sudah memaafkan mereka, tetapi sampai sekarang saya tidak pernah lupa perlakuan yang mereka perbuat sama saya. Misalnya suatu saat saya berpapasan dengan mereka di jalan, mungkin rasa sakit yang saya rasakan pada saat itu akan muncul lagi. Wah, saya merasa tersindir nih. Tapi nggak apa-apa, akhirnya saya mendengarkan isi hati seorang korban bullying. Baik, terima kasih kepada Kak Neri dan Kak Asa yang sudah bersedia menjadi narasumber dalam perbincangan podcast kali ini. Insya Allah pengalaman-pengalaman yang sudah Kak Asa dan Kak Neri bagikan akan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Semoga cerita yang sudah Kak Neri dan Kak Asa bagikan kepada kita bisa menjadi pelajaran untuk kita lebih berhati-hati lagi, lebih mawas diri lagi ke depannya. Lalu bagaimana sih pandangan Islam mengenai tindakan bullying? Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Yang artinya, wahai orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-ngolok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka atau orang yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-ngolok. Selain dari firman Allah tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, wa inimru'un syatamaka wa ayyaraka bima ya'lamu fika fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fihi fa innama wabalu dzalika alaih. Yang artinya, jika ada seseorang yang menghinamu dan mempermalukanmu dengan sesuatu yang ia ketahui ada padamu, maka janganlah engkau membalasnya dengan sesuatu yang engkau ketahui ada padanya. Akibat buruk biarlah ia yang menanggungnya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4084 dan Tirmidzi nomor 2722. Dalam hadis ini pun dijelaskan bahwa jika kita mengalami pembulian atau kita menjadi korbannya lah ya, kita tidak dianjurkan untuk membalas apa yang si pelaku itu lakukan kepada kita. Biarlah Allah yang menanggung semuanya. Lalu disebutkan juga dalam hadis riwayat Muslim mengenai meremehkan dan merendahkan manusia, al-kibaru batarul haq wa ghamdun nas, yang artinya sombong adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi kebanyakan perilaku atau tindakan bully terhadap orang lain itu didasari oleh sifat sombong. Kan dia mungkin merasa lebih kuat, merasa memiliki kekuasaan, dan lain-lain. Oke teman-teman, terima kasih sudah bersedia mendengarkan podcast kami hingga akhir. Tapi tunggu dulu, nanti akan ada pendapat dan saran dari teman kami Ahmad Singgi Bimantoro dan Dea Nadia Mailafasa mengenai topik yang kita bawa. Oke, kepada para narasumber saya juga ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalin namaku Ahmad Singgi Bimantoro, bisa dipanggil Bima. Pendapat aku tentang bullying, menurut pendapat saya, bullying merupakan tindakan yang sangat menyedihkan. Sekolah merupakan tempat belajar dan mencari ilmu. Tidak seharusnya para siswa melakukan perundungan atau bullying pada temannya, apapun itu alasannya. Jangan menjadikan bullying sebagai candaan. Candaan yang baik menurut saya ketika candaan tersebut dinikmati dan dianggap lucu oleh semua, dan tidak ada yang tersakiti oleh candaan tersebut. Jika ada yang sakit hati dengan candaan tersebut, menurut saya candaan itu sudah kelewatan dan tidak bisa lagi disebut sebagai candaan. Semua orang berhak mendapatkan ketenangan dalam belajar. Jangan sampai sekolah yang dikenal tempat menyenangkan jadi tempat paling menyedihkan. Saya pernah jadi salah satu korban bully. Dibully pada saat SMA rasanya sungguh tidak nyaman. Pergi ke sekolah setiap hari rasanya seperti mau pergi ke neraka. Saya merasa depresi dan tidak nyaman di sekolah. Dan itu berpengaruh sampai lulus SMA. Bullying juga melanggar hak asasi manusia. Korban bullying akan sangat menderita secara mental. Hal tersebut tentu dampaknya sangat tidak baik untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah. Pesan saya, jangan membuli. Bullying bisa menimbulkan tekanan jiwa berkepanjangan, kepercayaan diri yang rendah, dan lain sebagainya. Pikirkan bagaimana jika itu Anda yang dibully, dikucilkan, ditertawakan, dan tidak dianggap ada di kelas. Bagaimana perasaan Anda jika menjadi korban bully? Sakit bukan? Ya sama, itulah yang korban bully alami. Ingat, tidak ada anak di dunia ini yang ingin memiliki masa muda yang menyedihkan. Semua ingin menikmati masa muda dan masa sekolah yang penuh kegembiraan. Maka itu jangan membuli orang lain. Berbicaralah dengan baik, perlakukan semua orang sebaik mungkin. Gandeng dia yang kesepian, rangkul dia yang kurang pergaulan. Jadikan masa-masa sekolah mereka indah dan penuh kenangan, bukannya kebusukan. Bullying. Tanggapan saya tentang bullying itu sangat melanggar hak asasi manusia ya. Melanggar hak asasi manusia, terus si korban bullying itu pasti sangat menderita secara mental, psikologis. Dan pasti si korban mempunyai
trauma tentang hal itu, dan tentunya hal tersebut tampaknya sangat tidak baik untuk si korban dan korban yang lainnya mungkin. Dan bullying itu sifatnya gimana ya, sangat merendahkan orang lain sih, dan merusak nama baik dan juga keluarga. Seharusnya bullying itu tidak pantas dilakukan oleh manusia ke manusia lain, karena itu sangat merugikan dan bisa menyebabkan sakit mental, psikologisnya juga tidak membaik, tidak baik lah. Dan seharusnya bullying itu tidak ditunjukkan untuk membuat seseorang yang dibully merasa malu, hina, dan rendah diri. Itu seharusnya nggak ada di zaman sekarang. Di zaman sekarang tuh harusnya nggak ada yang namanya bullying. Nggak harus saling hina dan bikin malu, rendah diri gitu. Mungkin tanggapan saya cukup itu saja. Sekian, terima kasih.